Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market meningkat tipis sebesar 0,18%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,26 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos. Sip, kita masuk ke chartnya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, BTC ya akhirnya tetap tunduk dan daily close di bawah dari MA20. Jadi akhirnya nih setelah sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut tanpa koreksi signifikan, mulai ada tanda-tanda korektif movement dari BTC ya. Nah, pertanyaannya, korektif movement ini apakah akan sampai ke 64.064 ya atau tidak nih gitu ya. Nah, ya kita lihat lagi hari ini karena MA20 lagi-lagi seperti yang gue sudah bilang sebenarnya bukan dari kemarin ya. Sudah dari dari Juni lah. Dari Juni penurunan MA20 tuh signifikan dan lebih cepat daripada biasanya karena memang ya dia mulai take into account this crazy drops gitu ya. Nah, maka dari itu hari ini MA20 ada di angka 65.646. Kita lihat apakah hari ini BTC tetap akan daily close di bawah dari MA20 atau jangan-jangan kayak waktu kemarin lagi nih opennya di atas gitu ya. Tapi kalau kita lihat di 1 hourly, dia mulai bereaksi ke MA20 dan 50 sebagai resisten. Nah, ya udah kita lihat hari ini. Jadi kalau kita mau lihat mungkin momentum hari ini ya kita lihat di 1 hourly apakah MA50 dan 20 akan menjadi resisten. Kalau dia menjadi resisten ya ada possibility lanjut. Ada possibility lebih besar kita akan mengunjung lagi 64.000 lebih 64 USD begitu ya. Nah, selanjutnya ini antara kemarin lusa ada yang sempat nanya, Bang, kira-kira Bang pendapat lo mengenai SpaceX? Ini kan gila ya, si Elon Musk tuh, wah itu sekarang lagi hype banget. Dia dalam sehari basically, katanya ada satu statistik paling menarik adalah dia dalam sehari dari IPO SpaceX-nya itu mengalahkan penghasilan sepanjang masa dari Warren Buffett gitu. Wah, crazy ya, tapi baik lagi penghasilan Warren Buffett itu ya relatif lebih liquid dibandingkan dengan si Elon Musk. Karena begini, ya walaupun benar, dia kan punya saham Bang dari SpaceX, dia bisa jual kapan aja. Oh enggak, itu ada aturannya ya. Sebagai pemilik misalkan saham mayoritas gitu dari satu perusahaan yang kasarnya sudah open for public seperti SpaceX gitu ya. Itu dia nggak boleh sembarangan buang semua ke market. Nggak, itu ada aturannya. Kalau dia mau jual tuh harus ada sekian persen, nggak boleh langsung dibuang sekaligus karena itu kan bisa merusak keseluruhan. Begitu. Jadi walaupun memang benar on paper si Elon jadi super gila tapi itu nggak semuanya liquid gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah Bang, apakah ya SpaceX ini akan menyerap liquidity yang sangat banyak sehingga membuat kripto terpengaruh? Kalau menurut gue pribadi, yes, tentunya ada pengaruh. Begitu karena sekarang kalau kita ngomong di kripto specifically, kita sedang dalam masa-masa bear market. Berarti memang liquidity in general sudah lebih rendah dibandingkan dengan biasa atau lebih tepatnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan di bull market lah ya. Nah, dengan hal itu apabila SpaceX mulai menemukan price discovery gitu ya. Wah, jadi ada hype terus gitu ya. Ya, ini akan tentunya menarik dana. Ini contohnya kayak seperti apa sih? Contohnya adalah seperti altcoin season di kripto. Begitu saat terjadi altcoin season, dana dicabut dari BTC masuk ke alts gitu kan. Nah, sekarang ada mainan baru, kasarnya ada mainan baru si SpaceX begitu. Nah, dengan begini bisa saja orang-orang menarik dana dari BTC mereka, bahkan bukan cuma BTC, bisa juga menarik dari dana-dana alts yang mungkin menurut mereka sudah deh, udah cukup nih ya profitnya kasarnya nih. Kan ada beberapa alts yang di pump gitu kan ya. Udah cukup nih. Nah, kita main ke hal baru nih yang masih dalam secara price action itu lebih gampang. Gitu. Kenapa? Karena begini. Kalau lagi hype itu akan lebih gampang untuk naik. Itu udah no shit lah gitu kan kasarnya ya. Nah, itu tentunya bisa sekali lagi menarik dana dari market-market lain. Bahkan ada mulai pembahasan S&P pun akan bisa mulai ketarik nih equity drain. Ada kasarnya akan ada suatu equity drain, penarikan liquidity dari S&P, Nasdaq dan lain-lain. Nah, kalau dari teori ya kasar risk ya. Nah, kalau dari teori risk ya pasti akan diambil dulu adalah aset-aset yang resiko lebih tinggi, which is ya crypto begitu.
ya. Jadi hati-hati. Ada potensi bisa penarikan liquidity dari kripto, dan bukan cuma kripto tapi bisa juga di S&P dan juga berbagai macam indeks-indeks lain gitu ya. Sip. Balik lagi ke chart. Jadi untuk sekarang ya kita lihat dulu aja apakah EMA20 akan tetap mereject BTC dan apakah hari ini akan terjadi corrective movement yang lebih dalam gitu ya. Tapi andaikan koreksi sampai ke 64.000 pun, itu BTC bukan berarti tiba-tiba jadi bearish ya, bukan jadi tiba-tiba oh udah nih kita bakal ngedam sampai ke 62.000, bakal di bawah 60.000 langsung, nggak juga gitu. Karena selama BTC ya low-nya itu tidak sampai di bawah dari 61.300-an ya dia masih technically masih membuat suatu higher low begitu. Yang mungkin malah lebih dicemaskan tuh kalau seperti ini, dia membuat suatu higher low. Nah, tapi membuat apa? Lower high juga. Nah, kalau membuat lower high juga ini mulai pecah struktur. Nah, ini akan jadi bahaya sekali kalau sampai dia konfirmasi lower low lagi. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Jadi, ya mungkin dalam beberapa hari ke depan kita harus lihat apakah BTC akan membuat pattern seperti ini. Ya. Membuat low, lower high. Nah, ini adalah rambu merah pertama. Kalau sampai dia konfirmasi jebol lagi ke bawah, ya, lower low, berarti lebih rendah daripada low sebelumnya. Ya sudah, berarti konfirmasi kita reversal lagi. Sama seperti di sini ya. Standarnya sama persis kok ya. Ini kan tadinya apa? Strukturnya low, lower high, lower low, lower high, lower low ya, lower high. Di sini mulai pecah, terbentuk satu apa? Higher low. Oke, pecah struktur nih. Kita lihat konfirmasinya dalam beberapa hari ke depan. Benar, langsung besoknya higher high. Ya sudah, konfirmasi reversal. Apa yang terjadi? Momentum yang sekarang kita rasakan. Begitu. Ya. Nah, tapi seperti yang gue sudah bilang dari kemarin-kemarin, kita tidak bisa mendikte selama apa momentumnya gitu. Kita nggak bisa ngomong, kali ini kita ngedamnya harus sebesar ini ya. Oh, kali ini kita ngepumpnya harus sebesar ini ya. Nggak harus besar juga, bisa aja relatif pendek. Seperti di sini nih contoh, ini kan relatif pendek gitu ya. Nah, contoh lagi yang relatif pendek ya. Ini relatif pendek nih ya. Pecah, turun lagi ya. Nah, jadi sekali lagi jangan dikte market ya. Kemarin Bro Anies sempat ngomong ya benar ya intinya gitu, kayak paraphrasing ya. Semakin kita sadar, udah kita lebih sensitif aja terhadap market tuh mau ngomong apa, kita akan lebih cepat profit, benar yes ya. Kita harus sensitif dengan apa yang market mau katakan ke kita, bukan apa yang kita inginkan gitu ya. Berapa banyak orang yang fokus dengan apa yang mereka inginkan. Contoh di sini, orang fokus pengen kita lanjut udah nih, ini udah kita bear market sudah selesai gitu kan di sini. Tapi market berkata berkali-kali dari yang sebelum-sebelumnya belum beres. Kenapa? Belum ke EMA 200, itu satu ya. Lalu kedua, secara durasi masih jauh dari setahun. Ya, berarti kan kalau lu minta misalkan lu minta di Februari ya. Februari lu beres gitu ya. Lu minta di sini beres, itu berarti kasarnya ini bear market, lu berharap cuma selesai dalam waktu 123 hari. Nah ya kalau gua tinggal tanya lagi aja, kapan sekali saja bear market BTC itu cuma 100 something hari? No, semua itu 300-an hari ya, dan banyaknya setahun kurang lebih begitu kan. Jadi ya itu dia ya. Cuman lagi-lagi recency bias itu sangat kuat. Kenapa? Karena recency bias itu enak sekali untuk para newbies gitu. Enak sekali untuk mencaplok para newbies gitu. Dia sangat suka mencaplok para newbies. Karena kenapa? Para newbies itu malas ngeliat ke belakang. Para newbies tuh ngerasa lu ngelihat ke Oktober tahun lalu aja udah lama. Begitu, padahal ya buat orang-orang yang sudah cukup lama di kripto gitu ya, atau sebenarnya bukan cuma kripto, investing in general, mereka tuh akan lihat time frame lebih besar dan melihat pattern-pattern sebelum-sebelumnya. Begitu terutama di BTC ya, karena BTC tuh seremnya tuh sangat rapih pattern mereka dari cycle ke cycle. Begitu ya. Dan gini loh, jangan salah. 4-year cycle, ada juga disebut sebagai business cycle, itu bukan teori yang baru dan hanya aja di kripto. Cuman di kripto sangat rapih dibandingkan dengan di ya saham-saham US maupun indeks-indeks di US begitu. Tapi mereka ada for business cycle, itu ada, cuman nggak serapi kripto begitu ya. Nah, jadi ya lagi-lagi sebenarnya ya itu orang-orang yang rabun jauh yang kadang-kadang hancur di kripto tuh karena hanya mendengarkan
apa yang sekarang sedang kejadian, bukan apa yang pattern yang sudah terulang, bukan terulang lah, yang berirama dari sebelum-sebelumnya. Sorry, yang berirama dari sebelum-sebelumnya, begitu, ya. Nah itu, sip. Kita lihat lagi ke data penting. Nah, siap-siap. Hari ini kita keluar 4 data penting. Retail sales, core retail sales, ini di jam setengah 8 malam ya. Lalu di jam setengah 9 malam kita akan keluar speech dari Donald Trump. We'll see, ini orang ngomong apa ya. Semoga nggak aneh-aneh, karena kalau dia ngomongnya aneh-aneh ya siap-siap market juga bisa ekstra bergejolak lagi. Dan yang terakhir ada crude oil inventories, di mana ya kita udah sering ngerasain lah ya. Saat data crude oil inventory signifikan berbeda dibandingkan dengan forecast, itu berpotensi untuk mengguncang market dengan cukup signifikan. Ya, so siap-siap setengah 8 paling pagi buat lo yang punya posisi futures dan konservatif. Sebelum jam setengah 8 belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi duluan. Itu buat yang konservatif. Buat yang agresif, minimal pasang SL. Ya, besok, nah siap-siap. Ini kan hari ini nih malamnya ya. Besok subuhnya kita akan dihajar oleh apa? Interest rate decision dan juga FOMC statement, economic projection dan juga press conference. Ini akan keluar di jam 1 subuh sampai jam setengah 2 subuh. So, ya bagi yang suka begadang ya boleh lihat ya, tapi nggak gua sarankan buat dijadikan ajang berjudi. Wah, maksudnya gimana, Bang? Ya berjudi. Maksudnya tuh ya lu tinggal milih, lu ngerasa oh kali ini si Kevin Walsh bakal ngomong bullish ya. Oh ya udah gue long. Ya itu apa bedanya sama lu judi bola? Oh menurut gue sih kayaknya yang kali ini bakal menang tuh Brazil deh misalkan ya. Oh yang kali ini bakal menang tuh kayaknya Meksiko deh gitu ya. Ya apa bedanya? Gitu kan? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Ya, ada forecast tapi bukan dijadikan tempat untuk berjudi. Begitu. Ya. Dan andaikan tiba-tiba kita dapat surprise hike, wah itu kita berpotensi untuk dump, begitu. Ya kenapa? Karena gini, interest rate yang dinaikkan itu akan cenderung membuat mata uang dari negara yang terkait akan naik. Ya kayak contoh kita kan, ya saat kemarin terjadi peningkatan suku bunga ya oleh BI, ya rupiah kita relatif menguat kan against dollar. Nah itu juga dibantu dengan dolar yang memang cenderung melemah dalam beberapa hari ke belakang begitu kan. Nah di sini kan mulai sedikit melemah nih. Nah mulai melemah begitu. Jadi WMI udah di XY-nya memang melemah, si indeks dolarnya melemah in general. Dan dibantu juga dengan BI yang melakukan peningkatan interest rate. Nah kebayang kalau tiba-tiba the Fed surprise interest rate dinaikin dari 3,75 jadi 4 atau lebih gila jadi 4,25. Nah kalau sampai itu terjadi, ya ada kemungkinan besar market ngedam begitu. Ya kemungkinan besar ya, kita nggak bisa ngomong pasti gitu, tapi datanya menyatakan hal itu. Ya biasanya seperti itu ya. Tapi ya lagi-lagi sih dari yang meeting kemarin-kemarin sih belum ada tanda-tandanya. Cuman ya harus siap aja mental kalau sampai tiba-tiba ada. Karena dulu juga pernah ada kejadian peningkatan, bukan peningkatan, kalau dulu tuh kebalikan. Tiba-tiba rate cut, wah langsung market ngepump. Nah otomatis kalau dinaikin, kan kalau sebelumnya kan rate cut, kalau ini rate hike, ya tinggal dibalik aja senarionya, gitu kan? Ya. Lalu selanjutnya ya nantilah malamnya kita bahas lagi, karena ada initial jobless claim dan seterusnya. Sip, masuk lagi ke chart, kita akan lihat dulu DXY. DXY kemarin sempat meningkat ke 99,763 tapi ke reject, sekarang kembali lagi ke 20. Secara struktur masih bullish ya, dia membuat higher low, higher high, di sini masih higher low ya. Nah kita lihat apakah dia akan lanjut ke atas lagi atau tidak. Kalau dilanjut ke atas lagi, ya in general not a good news for risk on asset, termasuk kripto ya, kripto, indeks US, saham dan seterusnya ya. Oke, gitu sih kurang lebih ya. Kita tinggal berarti masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu sisanya kita sekarang akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita pada hari ini. Freeze brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam asset class. Yes, asset class. Gak hanya kripto ya, tapi tetap kripto masih menjadi yang paling utamanya.
Dengan adanya Bybit TradFi Trading, kita bisa juga trade forex, metal, oils, indices, stocks, dan banyak lagi. Jadi buat lo nih yang mungkin ngerasa, aduh di masa-masa seperti ini kayaknya boleh nih pengen nyoba aset kelas lain. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Bybit TradFi Trading. Ya. Tetapi buat lo yang nyaman di kripto, tenang ya. Semua tools sudah disediakan oleh Bybit. Ya. Mulai dari yang paling simple, lo pengen trade spot ya bisa. Lo mau trade futures bisa ya, dan di sini juga lo bisa settle-nya di USDT maupun USDC. Dan buat toolsnya sendiri ya lengkap. Mulai dari copy trading ya, lalu juga di sini ada Trade GPT ya, di mana lo bisa trade menggunakan AI, trading bots ya, dan juga bahkan buat lo yang mungkin ngerasa, aduh bang, gue belum pede nih bang trading futures, gue pengen latihan dulu ya, lo juga bisa pakai demo trading di sini. Jadi sangat lengkap sekali ya. Dan jangan lupa juga ya berbagai macam reward yang lo bisa dapatkan ya. Mulai dari welcome gifts, lalu event-event tertentu ya. Silakan lo bisa pilih dan setiap bulannya mungkin bisa ada yang baru-baru lagi juga ya. Dan juga ya di sini lo bisa juga belajar berbagai macam hal mengenai kripto dan bahkan lo bisa earn sampai 20 USD at least for now ya. Nanti kedepannya mungkin ada event-event lain. Sip. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC, bagi yang kemarin agresif dan tetap buka posisi short, sekarang dalam keadaan profit berapa nih? Coba kita cek ya. Dalam keadaan profit 1%-an ya. Oh sorry, kalau harga running 0,67%. Nah, buat yang pegang posisi short ya, target TP-nya ada di angka 64.000 lebih 64 USD. Nah, tapi kalau gue pribadi sarankan, andaikan ya nanti misalkan bang yang ini sih aman, gue sih pede-pede aja bang, ya udah. Tapi kalau menurut gue untuk interest rate decision just in case ya ini ekstra ya si movementnya atau si volatility-nya. Nah, gue sarankan sekali buat lo yang agresif pun tetap tutup posisi. Andaikan sudah dekat-dekat ke jam 1 malam, 1 subuh ya. Sip. Selanjutnya ya belum ada settle lagi secara futuresnya. Untuk spot ya, spot lagi-lagi lu DCA di BTC jangan kan di sini dari kemarin di atasnya nggak masalah ya kalau lu pengen DCA. Tapi ya kan gue udah bilang kalau plan gue seperti apa. Kalau plan gue sih kan udah stasiun pertama udah dapat nih di EMA 200 ya. Ya udah, gue sekarang lagi nunggu stasiun ke 2 dan ketiga. Stasiun kedua adalah di angka 52.500-an seingat gue, yaitu minus 15% dari EMA 200. Nah, kan sekitar segituan tuh, 52.500. Nah, lalu stasiun terakhir yaitu di 43.500-an. Nah, atau kalau gue pribadi lebih prefer dinaikin sedikit ke 44.000. Just in case, begitu lebih baik. Ya kan gini, data 30% ya. Sekitar begitu, pernah juga 29 ya. Nah, ya udahlah naikin sedikit just in case nggak kena, begitu kan ya. Nah, jadi ya udah kalau gue seperti itu. Tapi kalau lu mau lakukan terus DCA pun di sini nggak masalah nih. Misalkan bang, gue mau lakuin lagi DCA di 64.000, boleh nggak bang? Boleh, monggo, nggak masalah. Begitu. Karena kalau BTC sih ya udahlah, jelek-jeleknya lu tunggu bentar juga ya. Tunggu ke next cycle ya udah. Tapi kalau alts, that's very different, very very different. Jadi hati-hati gitu ya. ETH. Untuk ETH kita masih pegang posisi short kemarin. Nah, buat yang konservatif sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 di angka 1.824, target TP di EMA 20 dan kemarin profit sebesar 2,35%. Asik ya. Nah, jadi itu buat yang konservatif. Buat yang agresif masih hold sampai ke 1.699,1, sama seperti yang tadi ya. Kalau lu yang agresif maksimum pun gue sarankan jangan maksain di sini ya. Kalau udah dekat-dekat jam 1 subuh belum kena target TP ya, pertimbangkan tutup posisi aja deh gitu ya. Sip, beres. Itu kurang lebih untuk setup pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke penutup ya, ke wejangan. Ya, wejangan dari gua seperti yang gua sudah ingatkan beberapa kali sebelum-sebelumnya ya. Mungkin dalam masa-masa seperti ini, apalagi dalam masa-masa yang nggak enak lah ya, kita di Indonesia ini sekarang ekonomi kita jujurnya ya not the best lah ya, udah jelas ya. Lu mau debat seperti apapun not the best gitu ya. Mata uang kita berantakan, kepercayaan terhadap pemerintahan kita juga luar biasa jelek begitu ya. Ya ada program-program pemerintah yang kasarnya ada conflict of interest begitu ya.
wah program pemerintah ini untuk rakyat semua begini, tapi yang pegang kontrolnya, yang jadi vendor-vendornya, loh kok orangnya itu lagi begitu kan. Jadi banyak ketidakpercayaan di market gitu. Dan ya semoga Indonesia bisa punya kebijaksanaan yang lebih baik gitu ya ke depannya ya. Diberikan wisdom oleh Tuhan begitu ya untuk lebih fair aja lah begitu, lebih fair dan lebih kasarnya lebih memikirkan rakyat begitu ya. Tapi selama itu belum terjadi, nah ya kita harus eh, ekstra berhati-hati dengan uang kita. Itu satu ya. Budgeting, kita sudah mengingatkan berkali-kali, please buat lu yang masih bandel dulu, bang gue masih selamat tuh nggak budgeting aman. Ya sekarang makin kerasa kan, makin tercekik kan, karena udah mulai naik nih ya. Dan jangan jangan ini ya, jangan kaget loh, nanti ke depannya ada kemungkinan barang-barang akan lebih mahal lagi. Kenapa ya? Karena ya kita bisa lihat sendiri ya, sekarang apa namanya, Pertamax sudah naiknya gila kan, 30 something %. Oh bang, tapi kan Pertamax bang, nanti kan yang lain-lain tuh ya, oh, itu bus-bus gitu kan nggak pakai Pertamax. Wah enggak lah, begitu bla bla bla. Ya gini ya, sekarang permasalahannya orang-orang yang pakai Pertamax mulai banyak yang bergeser ke Pertalite. Nah sekarang gua tanya, kalau semakin banyak orang-orang yang geser ke Pertalite ya, ke yang bersubsidi, apakah akan habis? Iya dong, lebih gampang habis dong. Ya dong, supply mereka kan sama. Nah kalau seperti itu, ya itu akan bisa berpengaruh ke semua. Jadi daya beli kita kemungkinan besar akan not that good ke depannya gitu. Nah, jadi please budgeting. Budgeting supaya apa? Yang pertama, lu bisa membangun habit yang bagus. Habit yang bagus ini akan ketularan juga ke berbagai macam aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya lu jadi ada duit buat beneran investasi. Selain dari itu, yang gue ingatkan lagi adalah jangan mengcompare diri lu dengan ya temen lu lah, saudara lu lah, atau mau lebih konyol compare diri lu misalkan sama konglomerat lah. Wah, susah ya kalau gua ya, susah kalau gua tuh ya. Ortu gua misalkan nggak support begini ya. Oh, susah kalau gua tuh ya. Gua tuh harus membiayai ortu. Semua akan ada kesulitannya masing-masing. Seperti yang gue bilang sebelumnya, cerita yang gue ceritain kemarin dan kemarin lusa mengenai hamba dan tuannya yang diberikan talenta. Jadi hamba diberikan talenta, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 10 ya. Tuan ya atau Tuhan kita tidak pernah meminta ya untuk kita yang 1 talenta outperform orang yang 10 talenta. Enggak pernah. Ya, yang Tuhan inginkan adalah kita mengembangkan talenta yang kita sudah diberikan. Begitu loh. Dikasih 1 ya sudah, lu kembangkan aja jadi 2, jadi 3, itu akan luar biasa. Gitu ya. Yang 10 juga berat, jangan salah. Yang 10 dia harus mengembangkan juga kan. Kebayang gak kalau dari 10 malah berkurang jadi 8? Ya lu tahu sendiri ceritanya seperti apa. Ya, jangankan berkurang ya, talentanya dikubur saja itu dihukum oleh Tuhan ya kan. Nah jadi itu ya, kita tuh udah dikasih talenta sama Tuhan ya, semua orang pasti punya talenta ya. Nah itu dikembangkan, jangan pernah kalian iri terhadap talenta orang lain karena itu bukan urusan lo gitu. Wah gila ya sih itu beli mobil baru terus aja, ya udah itu rezeki dia ya, lu juga nggak tahu beban dia apa kan begitu loh ya. Ya sama orang lain juga mungkin akan berpikir hal yang sama tentang lu juga. Wah enak sih itu ya, kerja di kantoran, adem begini-gini. Wah ya gua nih kerja masih di luar nih. Masih misalkan gua ngegojek capek nih panas. Ada orang lain lagi, wah gila enak tuh orangnya masih bisa ngegojek. Wah gua cacat begini lihat ya, cuma bisa ngamen ya. Wah susah nih. Jadi akan terus ada seperti itu. Don't be a loser ya. Buang mentalitas seperti itu. Ya. Do your best. Your only rival is yourself from yesterday. Ya, oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.